What you're looking for? Eventually, you'll come to accept the idea of being here. Annie, whatever you're thinking about doing, please don't do it. Annie, for God's... Shh, darling. Oke, jadi kali ini gue akan membahas tentang alur cerita dengan judul film Misery tahun 1990. Udah agak jadul sih memang filmnya. Dan ini filmnya diangkat dari novelnya Stephen King. Jadi kita udah tahu pasti bakal ada sisi horor. Mungkin horornya bukan setan kali ya, agak beda di sini. Dan kita langsung masuk aja ke pembahasan soal alur ceritanya. Novelis terkenal Paul Sheldon adalah penulis seri novel yang sukses menampilkan karakter bernama Misery Chastain. Ia ingin fokus pada cerita yang lebih serius. Dia menulis naskah untuk novel yang baru yang dia harap akan memulai karir setelah novel Misery. Saat perjalanan dari penginapannya di Colorado menuju rumahnya ke New York, Paul terjebak dalam badai salju dan mobilnya keluar dari jalan raya membuatnya tidak sadarkan diri. Di tengah badai salju ada seseorang yang membantu menyelamatkan Paul. Ia adalah seorang perawat bernama Annie Wilkes, menemukan Paul dan membawanya ke rumah terpencilnya. I'm your number one fan. Hari demi hari, Paul dirawat oleh Annie. Paul pun bertanya kenapa tidak ke rumah sakit. Annie bilang di luar sana masih ada badai salju, tidak mungkin kita ke sana. Namun, di hari-hari selanjutnya, badai salju sudah tidak ada, tetapi Annie tetap memilih merawatnya sendiri. Paul sadar kembali dan mendapati dirinya terbaring di tempat tidur dengan kaki patah dan bahu terkilir. Di sisi lain, agensinya Paul bernama Marcia menelpon seorang polisi di sana untuk memastikan Paul baik-baik saja karena seharusnya Paul sudah berada di New York sekarang. Paul pun bertanya apakah telepon sudah bisa berfungsi. Aku harus menelpon ke kantor untuk memberikan kabar. Namun Annie bilang teleponnya mungkin sudah berfungsi, nanti aku kabarin lagi. Annie juga mengaku sebagai penggemar nomor 1 dan berbicara panjang lebar tentang dirinya dan juga novelnya. Bahkan Annie juga melihat isi tasnya Paul berisi naskah novel terbarunya. Sebagai ucapan terima kasih, Paul mengizinkan Annie membaca naskah terbarunya. Polisi akhirnya mulai mencari Paul ke penginapannya dan mencari tahu Paul menaiki mobil apa. Namun tidak ada hal-hal yang aneh dan janggal selama Paul menginap di sana. Adegan berpindah lagi di mana Annie sedang menyuapi Paul. Annie marah kepada Paul karena dia merasa dia tidak suka di beberapa bagian naskah novel terbarunya. Annie langsung marah dengan kata-kata kasar dan menumpahkan sup kepadanya. Tetapi ujung-ujungnya ia meminta maaf. In the bank, do I tell Mrs. Bollinger, oh, here's one big bastard of a check. Give me some of your Christing money? Polisi tadi akhirnya mencari-cari kemana Paul. Ternyata dia melihat sebuah dahan pohon yang patah, yang ia curigai mobil Paul telah kecelakaan. Namun ternyata mobil Paul sudah tertutup oleh salju dan penemuan mereka tidak berhasil. Annie baru saja kembali dari toko buku dan membeli novel terakhir dari seri Misery. Hari demi hari, Annie membaca novel terbarunya itu. Annie bercerita dengan semangat tiap halaman yang ia baca. Sampai akhirnya pada suatu malam, Annie menemukan bahwa karakter Misery meninggal di akhir buku, dan hal itu membuat Annie menjadi sangat marah. I don't want her, bitch! I want her! And you murdered her! Seketika Annie mengamuk tidak tertolong. You murdered my Misery! Annie! Annie mengungkapkan kepada Paul bahwa tidak ada yang tahu di mana Paul berada. Lalu Annie pergi keluar rumah, dan Paul mulai panik dan ketakutan. Akhirnya mencoba merangkak keluar kamar dengan kaki yang patah, namun pintu kamarnya sudah dikunci. Keesokan paginya, Annie memaksa Paul untuk membakar naskah barunya, yang dimana Paul juga belum menyiapkan salinan dari novel terbarunya itu. Di saat itu juga, sebuah helikopter bersama seorang polisi melewati atap rumahnya Annie. Namun Paul hanya bisa pasrah. Paul pun tidak tinggal diam. Dia mulai menimbun obat penghilang rasa sakitnya. Bahkan ketika Paul sudah cukup sehat untuk bangun dari tempat tidur, Annie bersikeras kepada Paul untuk menulis novel baru berjudul Misery's Return, di mana karakter Misery akan hidup kembali. Dan ketika Paul sedang ingin memulai mengetik, ia melihat sebuah penjepit rambut di lantai dan menipu Annie agar ia pergi keluar rumah untuk membelikan kertas yang baru.
Annie juga tampak kesal karena Paul tidak merasa bersyukur dan melempar sebongkah kertas ke kakinya Paul yang masih patah. And what thanks do I get? Oh, you bought the wrong paper, Annie. I can't write on this appreciation around here, Mr. Man. Annie pun pergi dan Paul mencoba membuka pintu dengan penjepit rambut itu. Ia berhasil keluar kamar dan menemukan sebuah telepon yang ternyata sudah tidak berfungsi. Lalu Paul melihat sekeliling ruangan dan hampir menjatuhkan pajangan di situ, yang ternyata ia salah meletakkan sesuai dengan posisi semula. Ia juga melihat koleksi bukunya beserta foto dirinya, yang membuktikan Annie sangat menggemari dirinya. Lalu Paul menuju pintu belakang menemukan obat penenang rasa sakit. Ia mengambilnya dan mencoba merangkak keluar pintu. Namun suara mobil Annie sudah terdengar dan ia langsung cepat-cepat kembali ke kamarnya. Untungnya Paul berhasil dan tidak ketahuan oleh Annie. Di sisi lain, mobil Paul berhasil ditemukan. Dan para wartawan curiga bahwa ia sudah mati. Namun polisi masih mengira ada yang aneh di gagang pintu mobilnya Paul, seperti ada yang memaksanya membuka. Hari demi hari Paul mencoba menulis novel barunya. Namun kritik demi kritik dilontarkan oleh Annie. Kalau Annie tidak suka, Paul hanya bisa mengikuti. Have you all got amnesia? They just cheated us. This isn't fair. He didn't get out of the cock-a-doodle car. Sampai akhirnya Annie merasa puas dan senang dengan tulisan barunya. Paul pun memberikannya saran untuk merayakan kembali karakter Misery untuk makan malam bersama. Makan malam pun tiba, tapi diam-diam Paul mencoba meracuni Annie saat makan malam dengan menuangkan obat penghilang rasa sakit ke minumannya. Yang sayangnya rencananya itu gagal setelah Annie secara tidak sengaja menjatuhkan gelasnya. Hari demi hari Paul jalani lagi dengan menulis novelnya. Di sela-sela itu dia juga mencoba melatih tangannya agar bisa lebih kuat lagi dengan mengangkat mesin ketiknya. Hujan pun turun deras. Annie yang galau karena ia tahu novelnya sudah hampir selesai. Kakinya Paul sudah semakin pulih yang akhirnya Annie harus merelakan Paul untuk pergi. Annie juga menyiapkan sebuah pistol yang entah untuk apa, dan ia pergi dari rumah. Paul pun diam-diam keluar kamar lagi dan mengambil pisau dapur untuk berjaga-jaga. Kemudian ia juga menemukan clipping koran tentang masa lalu Annie. Dia menemukan bahwa dia diadili atas kematian beberapa bayi, tetapi persidangannya gagal karena kurangnya bukti. Paul kembali ke kamarnya dan ngumpetin pisau yang ia bawa di balik kasurnya. Namun tengah malam, Annie kemudian membius Paul dan mengikatnya di tempat tidur. Ketika Paul bangun di keesokannya, Annie mengatakan kepada Paul bahwa Annie tahu dia telah keluar dari kamarnya dan mematahkan pergelangan kakinya dengan palu godam untuk mencegahnya melarikan diri lagi. It's for the best. Annie, please! Almost done. Just one more. Polisi setempat masih menyelidiki hilangnya Paul. Ketika seorang penjaga toko memberitahu si polisi bahwa dia telah menjual kertas mesin ketik dalam jumlah besar kepada Annie. Si polisi mencoba mengunjungi Annie. Namun sayangnya Paul langsung dibius dan diletakkan di dalam gudang bawah tanah. Si polisi mencoba melihat-lihat sekeliling rumah dan ternyata Paul terbangun dengan membunyikan suara di bawah gudang. Ketika polisi menemukan Paul dibius di ruang bawah tanah, Annie dengan sengaja menembak polisi dengan senapannya. Annie memberitahu Paul bahwa mereka harus mati bersama. Paul pun setuju, dengan syarat bahwa Paul harus menyelesaikan novel untuk mengembalikan karakter Misery kepada dunia. Namun diam-diam Paul menyembunyikan sekaleng cairan korek api di sakunya. Naskah novelnya pun akhirnya selesai. Paul meminta sebatang rokok dan 2 gelas champagne yang Annie patuhi. Ketika dia kembali dengan champagne-nya, Paul langsung membakar naskah itu. Saat Annie bergegas untuk menyelamatkan naskahnya, Paul memukulnya dengan mesin ketik dan mereka terlibat dalam perkelahian. No, not my Misery! Dengan Paul menjejali mulutnya dengan novel yang terbakar sebagai pembalasan. Makan tuh novel. Namun Paul menderita luka tembak di bahu dari pistolnya Annie. Paul berhasil membuat Annie tersandung menyebabkan kepalanya terbentur mesin ketik. Mampus dia tuh. Paul merangkak keluar ruangan, tapi Annie tiba-tiba menyerangnya sekali lagi. Paul mencoba meraih pajangan berbahan besi dan dengan kejam menampar wajah Annie yang akhirnya membunuhnya.
18 bulan kemudian, Paul sekarang berjalan dengan tongkat, bertemu agennya Marcia di sebuah restoran di New York City. Marcia bertanya kepada Paul, apakah kamu akan menulis buku non-fiksi tentang pengalamannya sebelumnya? Tetapi Paul yang menderita trauma psikologis akibat pengalaman itu menolak. Paul kemudian melihat Annie mendekatinya hanya untuk menyadari bahwa dia berhalusinasi. Sebenarnya sosok yang dilihatnya adalah seorang pelayan yang memberitahu Paul bahwa dia adalah penggemar nomor 1, mirip seperti kalimatnya Annie. Dan film pun habis. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan soal reviewnya, tapi untuk di kali ini gue akan singkat aja karena memang sebenarnya gue sudah pernah membuat video review film Misery ini 7 bulan lalu. Jadi kalian tinggal klik di pojok kanan atas aja untuk melihat detail reviewnya, tapi gue akan menceritakan sekilas aja di sini. Jujur gue suka sama ceritanya, walaupun memang ini filmnya kesannya simple gitu kan, cuma tentang orang yang dikurung, istilahnya gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita telaah lagi, ini kan ditulis dari novelnya Stephen King. Menurut gue ini tuh jadi kayak curhatan Stephen King terhadap fansnya sendiri gitu loh. Istilahnya Stephen King bikin novel, dan dia harus mengikuti apa kata maunya fansnya. Fans-fansnya yang fanatik gitu loh. Kalau fansnya nggak suka, ya dia akan dihujat. Dan kalau fansnya suka, dia akan dipuji-puji. Ya kayak gitulah sebenarnya. Dan ini bukan cuma berlaku pada penulis novel aja, tapi ya berlaku pada gue juga sebagai content creator, berlaku pada fotografer, pada filmmaker juga, yang dimana setiap orang pasti akan melakukan yang namanya kritik terhadap suatu karya seni gitu loh. Dan apalagi nih, gue suka banget sama aktingnya Kathy Bates. Dia jadi karakter antagonis di sini, sumpah deh, dia tuh udah kayak setan. Bener-bener tiap kali dia muncul ngomel-ngomel, gue jadi takut sendiri. Dan bahkan dia aja sampai menang Oscar gitu loh karena film ini. Menurut gue jadi kayak, ini aktingnya keren banget loh. Parah sih, bagus banget. Walaupun memang production design dari film ini kan ya memang cuma di dalam satu rumah aja kebanyakan 80%-nya. Jadi mungkin kalau misalkan kalian nggak terbiasa akan terasa boring gitu ya untuk nontonnya. Dan kalau untuk adegan sadisnya sendiri memang nggak terlalu sadis banget. Lebih ke arah disturbing aja sih. Dan mungkin itu cuma muncul di bagian akhir-akhir film gitu kan. Jadi untuk total skor film kali ini gue kasih nilai 8,5/10. Pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok. Oke, sekian untuk video alur cerita dan juga review kali ini, dan makasih udah nonton.